Kita jumpa lagi di sini. Kemarin kami dari tim Iktus Ministry, mungkin sebagian teman-teman udah tahu, kita biasanya di hari dulu waktu kita aktif di Iktus Ministry, kita masuk pelayaran, masuk aja, berdoa masing-masing, masuk aja. Tapi kemudian waktu penyerahan tongkat kepada Pak Ferdi, sekarang Pak Ferdi juga memegang Iktus Ministry sebagai ketua, dan kami juga berdoa untuk Pak Roy yang telah menyelesaikan tugas di Iktus Ministry supaya terus dia juga bisa maju di dalam pelayanannya. Dan kemarin kami pergi retreat khusus Iktus Ministry dan yang terlibat dalam doa pagi yang full time. Tapi luar biasa, puji Tuhan, kami sangat diberkati di sana juga. Kami juga bisa merayakan Natal. Bayangin, terakhir dulu Iktus Ministry Natal itu 2004 kita Natal bersama-sama pergi ke satu tempat, dan kebetulan kemarin tanggal 17 sampai 18 satu hari kita adakan retreat Iktus Ministry juga. Dan mujizatnya, satu, sudah pasti damai sejahtera sukacita melengkapi di sana. Kedua, Bapak yang jaga di kita pergi glamping ya. Jadi setengah camping, setengah glamor. Kalau saya nggak tahu, waktu itu saya tanya sama Bang Jo, glamping itu apa sih? Camping rada-rada glamor. Jadi setengah tenda, setengah seperti hotel. Kayak begitu jadi ceritanya. Dan kemudian itu juga ide Bang Jo, Rizka, mereka pengen sekali nyembah Tuhan di Cibodas waktu itu ya Bang ya. Tadinya kita pikir biarinlah Iktus Ministry pagi-pagi, kan kita udah libur nih tanggal 11 sampai tanggal 11 Januari, karena pada dasarnya Iktus Ministry tidak pernah libur selama sepanjang 1 tahun, tapi di ujung Desember tanggal 10 terakhir, dan kita akan buka lagi setelah tanggal 11 Januari. Nah, waktu itu Rizka sudah beli peralatan semua, terus kita bilang, kapan kamu pergi Riz? Dia juga janji, si Ayen katanya berduaan pengen camping berduaan, udah beli sleeping bag, segala macam lah mereka pokoknya. Tapi lama-lama kita pikir enak juga ya kalau bisa pergi begitu. Entah kenapa kami berdoa, waktu itu Pak Ferdi bilang, sedikit memori, Ker, saya dulu waktu SMA tuh camping, dia bilang enak banget. Jadi dia ajaklah jalan-jalan, pergi ke tempat di mana dulu dia pernah camping sama teman-teman. Dan tiba-tiba Tuhan menunjukkan satu tempat, di mana tempat itu kita lihat, satu, kita kalau mau pergi kan pasti sinonis mesti ikut ya. Kan nggak semua orang tempat-tempat tertentu yang tidak menerima pet, tapi di situ bisa. Terus kemudian kita bilang, coba kita di sini ya. Tapi puji Tuhan, ada jawaban Tuhan dan Tuhan melengkapi semua. Itu pun kita nggak pikirin, sampai akhirnya benar-benar jadi glamping. Kita pergi di situ, kita bisa menyembah Tuhan sama teman-teman, dan banyak kisah yang terjadi, tawa canda, dan juga ada cerita khusus Pak Philip, tapi kita rahasiakan ya Pak Philip, jadi tidak akan kita buka di sini, itu hanya antara kita sama-sama di sana. Oke, ya jadi Tuhan cuma bilang begini, ajak mereka semua yang setia. Ya hal-hal kecil Tuhan tahu. Saat itu memang kalau ditanya ada uang, tidak ada. Tapi saat kita kepengen pergi, lucunya Tuhan bisa lengkapi keperluan kita. Bahkan kalau kita kemarin hitung itu total hampir 9 juta. Ya, itu pengeluaran gak kecil. Tapi kita tahu kan, teman-teman tahu kan pergumulan kita. Tapi di saat itu Tuhan bisa mencukupi. Jadi kita sebenarnya Tuhan mau ajarin. Kadang-kadang orang mikirnya terlalu jauh, mesti keluarin uang gini gitu. Tapi lihat ya, dengan kesetiaan Tuhan bisa melengkapi. Dengan tiba-tiba banyak hal yang terjadi. Ya, jadi kita ngucap syukur kalau kemarin kita bisa pergi retreat, juga kita berdoa juga buat teman-teman di sini Chosen. Ya, satu kali kita bisa glamping sama-sama, tapi mungkin kita nggak tahu cari tempatnya, karena kalau glamping itu enak. Tempatnya seperti tenda, tapi kita bisa berkumpul. Bahkan kemarin kita membaur, tidur di kamarnya itu bertumpuk-tumpuk. Ada yang di kamar tamu, ada yang juga cewek cowok kamar sekamar, tapi suami istri udah pasti ya. Satu kamar, tapi luar biasa.
Itu aja yang saya mau bagikan sebelumnya. Dan hari ini saya mau bahas berkaitan dengan Nabi Yeremia. Kita tahu bahwa kehidupan Nabi Yeremia itu tidak mudah. Di saat sejak dia dalam kandungan, Tuhan telah memilih dia. Bahkan ketika dia lahir dan masa-masa mudanya, Tuhan memakai dia untuk menyampaikan pesan bagi satu bangsa yang dimana dipimpin oleh raja-raja yang pada saat masa dia ada di situ, banyak sekali semua yang bertentangan dengan firman Tuhan, dan dia dipakai untuk menyuarakan kebenaran suara Tuhan melalui nubuatan, ya, melalui nubuatan yang Tuhan sampaikan kepada dia. Dan nubuatan-nubuatan itu harapan dari raja-raja, biasanya mereka ingin sekali dapat pesan-pesan yang baik dari Tuhan. Seperti kita suka dengar di sini, ya, terkadang ada teguran, tapi banyak juga pesan-pesan yang luar biasa. Tapi semuanya itu pesan yang baik pastinya, karena pesan yang dari kerajaan surga tidak ada yang salah. Amin. Nah, tapi Yeremia ini di usia mudanya dia, Tuhan pakai luar biasa. Bahkan dia dipakai untuk menyampaikan pesan bagi di bawah 5 raja. Tapi yang kebetulan di wilayah dia itu saat itu dia di bawah pemerintahnya Raja Yoyakim, ya. Dia harus menyampaikan kebenaran di mana semuanya bertolak belakang. Apa yang disampaikan semua porak-poranda. Karena apa? Karena semua kehidupan raja dalam pimpinan Raja Yoyakim itu semuanya ibaratnya sungsang semua. Di mana penyembahan berhala ada, kehidupan bebas, orang-orang ketidakadilan ada di situ dalam pemerintahannya, orang-orang yang kerja tidak dibayar, dan banyak hal yang terjadi di sana. Dosa yang luar biasa yang menyakiti hati Tuhan, dan dialah yang harus menyuarakan di situasi saat itu yang tidak pas, ya. Jadi kita lihat Yeremia, dia sesuatu yang luar biasa. Tapi sebenarnya yang saya mau sampaikan di sini bukan Yeremianya langsung, tapi orang yang di samping Yeremia. Kira-kira ada yang tahu nggak? Orang yang setia dalam melayani Yeremia bersama-sama sampai berkesudahan. Ada yang tahu nggak? Pak Ferdi jangan, karena kita bahas terus. Ada yang tahu? Orang yang selalu mendampingi pelayanan Yeremia sampai tutup mata. Ada yang tahu nggak? Halo, kok suaranya pada hilang sih? Atau saya mulai shalom lagi ulang, saya tanya. Ada yang tahu nggak? Oke, saya buka satu clue lagi nih supaya tahu. Jadi saat Yeremia melayani, bernubuat, ada satu orang yang dipakai sama Tuhan untuk mencatat semua nubuatan itu. Kira-kira ada yang tahu nggak siapa namanya? Ada? Enggak ada yang tahu. Oke, siapa yang pernah dengar Baruh? Siapa yang pernah dengar nama Baruh? Mungkin di Alkitab tidak famous ya, dia tidak terlalu terkenal dan tidak banyak orang yang membahas tentang Baruh ini. Tapi pelayanannya luar biasa. Kalau saya lihat hari ini, Baruh melakukan itu seperti Rizka hari ini melakukan itu, ya. Luar biasa ketaatan dia, kesetiaan dia. 23 tahun pelayanan daripada Yeremia sampai kita punya baca kitab Yeremia hari ini, itu Baruh punya tulisan. Ya, bahkan ada banyak pertentangan apakah ini Baruh juga yang menulis tentang kisah Raja-Raja 2 itu, 2 Raja-Raja 2. Tapi ratapan memang Yeremia, tapi saya yakin itu Baruh juga yang terlibat untuk menulis. Tapi pertanyaannya, ada enggak kita orang-orang yang melayani seperti Baruh yang setia mengikuti hamba Tuhan ini kemanapun dia pergi, padahal dia punya anak loh, dia punya keluarga, sampai dia diasingkan tapi tetap dia menjalankan. Bahkan Yeremia itu dibenci loh, dibenci dengan raja-raja. Karena apa? Yang dia sampaikan semua itu bertentangan sama keinginan raja. Dia menegur semua orang-orang yang berdosa dengan keras. Bahkan perasaan-perasaan Tuhan itu diungkapkan supaya apa? Supaya orang kembali untuk bisa bertobat.
Tapi dia berbicara tentang nubuatannya, semakin dia dibenci. Apalagi si penulis ini, Baruh orang yang setia. Bahkan dicatat di sini Baruh itu adalah sahabatnya Yeremia, sahabat terdekat dari Yeremia. Ya, saya cuman ambil, mungkin saya tidak panjang karena kalau kita bahas tentang Baruh ini luar biasa. Ada up and down-nya dia dalam pelayanan, tapi tetap sampai terakhir. Dia diasingkan, memang tidak tercatat, saya sempat selidiki apakah keluarga Baruh ikut ketika waktu mereka lagi diasingkan, mereka lagi jadi buronan. Bahkan ketika Babelonia menguasai, apakah dia juga salah satu tawanan, keluarganya dibawa, itu tidak tercatat. Tapi yang cuma tercatat, dia terus mendampingi Yeremia untuk mencatat. Dan hari ini kita bisa baca kitab Yeremia, itu Baruh, dia main di belakang layar. Pelayanannya luar biasa, tapi tidak dikenal orang. Bahkan di ruangan ini pun tidak mengenal sahabat daripada Yeremia, karena kurang baca mungkin ya. ya, baca sekali-sekali baca ya tentang kisah Baruh ini, luar biasa. Dan saya lihat cuman satu, kenapa saya ambil Baruh? Waktu itu saya kebetulan lagi iseng nonton tentang kesaksian di TV, dan ketika kisah Baruh ini diceritakan, saya lihat wah luar biasa ya. Siapa yang mau berkorban seperti itu? Banyak orang pelayanan pun kadang kalau nggak sesuai sama versinya bisa meninggalkan pelayanan karena tidak sesuai dengan versi. Dia tidak ada pilihan. Oke, sekarang saya mau bahas topik utama dari kisah Nabi Yeremia. Yang ingin bahas tentang hari ini adalah tentang kehidupan seorang sahabat dari Nabi Yeremia yang setia melayani sampai nafas terakhir daripada Nabi Yeremia. Ada nggak sih orang yang pelayanan sampai pendetanya nafas terakhir? Belum nafas terakhir aja mungkin udah banyak yang kocar-kacir ya. Ini kita lihat di ruangan aja udah silih berganti ya. Padahal kita komitmen, kita bilang kita komitmen bukan sama Pak Ferdi, bukan sama chosen generation, tapi sama Tuhan. Ladang yang menunjukkan Tuhan. Baruh ini kalau saya boleh, saya bahas sedikit Baruh. Baruh bin Neria, bahasa Ibrani Baruh berarti terpujilah. Sedangkan Nerea itu berarti Allah adalah pelitaku. Sebenarnya waktu kita dibaptis, kita juga dapat nama baru dari Tuhan, betul nggak? Ada nama. Kalau kayak saya Deborah, artinya pejuang Allah. Dan masing-masing di sini ada. Tapi saya justru banyak sekali sedih ketika orang-orang yang semangat habis dilayani di Iktus Ministry, mereka minta dibaptis. Setelah itu boro-boro ngambil suratnya. Surat aja nggak penting, padahal mereka sadar tidak mereka punya nama loh. Mereka punya nama yang Tuhan kasih, nama pertobatan itu. Ketika kita dibaptis, kita lagi diadopsi menjadi warga kerajaan sorga dan kita diberikan nama baru. Itulah kita punya kehidupan baru bersama Tuhan, panggilan kita seperti Abraham jadi Abraham, seperti Sarai jadi Sarah. Tapi banyak orang tidak menghargai. Tapi luar biasanya ini ada artinya. Ya setiap nama, makanya kalau kasih nama anak kalau lagi melahirkan jangan sembarangan buat anak-anak muda nanti kalau suatu hari menikah ya. Jangan sembarangan kasih nama, tapi kasih nama yang dimana itu bisa memuliakan Tuhan juga. Karena nama itu tidak salah kalau nama yang dari surga. Pasti ada maksud Tuhan dari nama itu. Oke. Baru adalah putra dari Neria dan saudaranya bernama Seraya bin Neria yang bekerja sebagai kepala perlengkapan istana Raja Sedekia. Jadi sebenarnya Baruh ini dia orang yang sangat berpengaruh. Ya, dia memang namanya tersembunyi, tapi dia bisa masuk keluar istana. Karena apa? Dia adalah salah satu orang yang terpandang. Keturunan istilahnya kalau kita bilang di sini ningrat kali ya. Bapaknya itu kalau saya lihat sejarahnya dia ini salah satu keturunan dari Rahab. Tahu Rahab? Pak Agam sudah pernah khotbah ya. Rahab dia menyembunyikan pengintai-pengintai dari Israel yang diutus Tuhan ya. Itu Rahab. Nah ini salah satu keturunan, garis keturunannya dari Rahab. Nah Baruh ini kalau dibilang dia seorang, judul khotbah hari ini saya cuma mau ngasih tahu dulu. Baru juru tulis Nabi Yeremia ya. Jadi dia ini seorang juru tulis atau sekretarisnya Yeremia yang dipilih sama Tuhan. Dan kemanapun Yeremia pergi, dia ikut serta. Kemanapun
diutus Tuhan, dia ikut. Padahal kalau seorang penulis di zaman itu, dia kalau mau dapat duit banyak bisa, karena dia berpendidikan, dia seorang keturunan ningrat, dan dia punya kuasa istilahnya, keluarganya, punya akses masuk keluar di istana. Karena apa? Nanti kalau kita ikutin cerita tentang Baruh, itu sampai dia bisa masuk di istana, dia bisa didengar suaranya. Karena apa? Karena dia punya akses di sana. Bahkan saudaranya dia itu dia sebagai orang yang kerja di istana juga. Jadi sebenarnya dia punya pilihan untuk bisa hidup secara duniawi, istilahnya mencukupi semua kebutuhan dia atau apapun. Dia punya pilihan di situ. Tapi dia memilih untuk melayani Tuhan bersama Yeremia. Karena apa? Satu, Yeremia udah pasti dibenci sama masyarakat. Karena apa? Setiap kali Yeremia meneriakan kebenaran-kebenaran itu di tengah-tengah rakyat, dan mereka sangat membenci Yeremia ketika setiap kali Yeremia menyampaikan kebenaran tentang firman Tuhan melalui nubuatan-nubuatan yang diberikan Tuhan melalui Yeremia. Dan Baruhlah yang menulis. Nah, tapi ketika itu Baruh bin Neria adalah putra dari Neria tadi ya. Baruh bukan sekedar juru tulis Nabi Yeremia, tetapi merupakan sahabat setia Nabi Yeremia dalam pelayanan. Latar belakang Baruh berasal dari keluarga bangsawan, berpendidikan tinggi, dan sebagai tokoh penting yang bukan dari kalangan biasa. Tapi tidak terdengar. Buktinya kita ngobrol aja tidak terlalu tercatat. Tapi sebenarnya kalau kita search nama Baruh itu lumayan banyak di Alkitab. Tapi tidak pernah orang berkhotbah banyak tentang si Baruh ini, ya. Kemudian luar biasanya seorang bangsawan dan sangat berpengaruh di kerajaan, dia memilih mendampingi Yeremia dalam melayani Tuhan sampai akhir hidup Yeremia. Jadi bukan cuma sampai Yeremia di saat itu dia melayani, tapi sampai dia terbuang, sampai ditawan sama bangsa waktu itu Babel, ditawan, itu dia ikut serta. Karena apa? Karena ada tugas yang Tuhan panggil untuk mencatat setiap perkataan. Bahkan di saat di tempat tawanan aja Yeremia masih bisa menyerukan loh. Padahal dia udah dibenci banget tapi masih bisa menyerukan. Udah masuk penjara, dikurung, mau dibikin mati. Artinya dia berjalan sama sesuatu pesan-pesan yang berbahaya dan membahayakan dia punya hidup sendiri. Ada banyak nggak kita di sini yang mau berkorban seperti Baruh? Ya, ketika Tuhan panggil kita semua, apa yang kita persembahkan bagi Tuhan? Apakah kita cuma mau menerima berkatnya, atau apakah kita mau setia seperti Baruh dalam dalam tekanan, di mana dia juga jadi buronan gara-gara dia jadi sebagai pembicara dari Yeremia, orang tambah benci sama Baruh. Luar biasa pelayanan dia, ya. Dan Yeremia dipakai itu dari masa mudanya loh. Tuhan pakai 23 tahun, Baruh juga ikut perjalanan mencatat semua apa yang Tuhan sampaikan melalui Nabi Yeremia. Boro-boro kalau di sini sekretaris saja, kalau kantor, kalau gaji kurang pas masih bisa keluar. Tapi dia tanpa bayaran loh, tanpa bayaran. Dia bisa memilih saat itu untuk dia menulis untuk sesuatu cerita yang lain mungkin dengan bayaran yang tinggi. Tapi harga yang dia bayar adalah untuk kesukaan Tuhan. Amin. Oke. Baru sebagai juru tulis kenabian, kita coba lihat di Yeremia 36 ayat 4. Yeremia 36 ayat 4. Yeremia 36 ayat 4. Jadi Yeremia memanggil Baruh bin Neria. Lalu Baruk menuliskan dalam kitab gulungan itu langsung dari mulut Yeremia segala perkataan yang telah difirmankan Tuhan kepadanya. Ya, saya ngebayangin nih Baruh nulis setiap perkataan Tuhan loh. Dulu kan masih susah ya, pakai tinta, pakai gulungan kertas yang keras, papirus atau apa saya nggak ngerti, tapi gulungan kertas itu. Dan lucunya setiap dia bikin nubuatan, dia harus menyalin satu lagi. Biasanya saya pikir apa ya maksudnya ya, kenapa mesti di-copy? Kenapa? Itu sesuatu yang Tuhan lihat nanti di masa yang akan datang sampai hari ini, itu akan ada yang menemukan dan tahu tentang kisah apa yang Tuhan sampaikan pada Yeremia.
Ya, jadi Baruk ini dia mencatat sampai sudah dapat nubuat, dia tulis lagi, dia tulis salin ulang. Saya ngelihat Rizka, walaupun kelihatannya biasa dia bikin, tiap hari kadang dia bingung, Kak, kalau lagi pelayanan Pak Ferdi lagi masuk kan dia tahu kalau iktus ya iktus, kalau chosen ya chosen. Tapi waktu dia tanya saya bilang ini ya kalau nggak ada orang kamu bebas Riz bisa bikin gitu. Sambil nunggu dia rekam nubuatan-nubuatan itu terus apa yang disampaikan sama Tuhan. Tapi saya tidak tahu apakah jemaat di sini baca tiap kali sampai 4-5 yang dia kirim. Saya tidak tahu jemaat baca atau tidak. Ya, ini yang dilakukan sama Yeremia. Banyak orang telah disampaikan nubuat Tuhan. Bisa tolong suaranya. Jadi banyak sekali yang Tuhan sampaikan melalui Nabi Yeremia. Tapi banyak orang mengabaikan. Apakah kita salah satunya yang mengabaikan semua nubuatan yang Tuhan sampaikan di Chosen Generation? Bayangin begitu banyak loh. Dia sampai kadang-kadang terbatuk, Kak, aku masih ketinggalan 2 Kak, aku masih gini. Udah dia mesti ngedit video, dia mesti bikin nubuatan, dia mesti jadi WL, bahkan dia punya karunia menari lagi ya. Tapi tidak menyerah nih anak, walaupun kurus-kurus tapi luar biasa Tuhan pakai. Ya, makanya Tuhan jawab doa dia, justru dia pengen glamping, Tuhan kasih lewat dia terobosannya kita juga menikmati. Ya. Tapi itulah yang kita harus hargai, di mana setiap nubuatan Tuhan itu pasti akan terjadi. Ya, apapun yang Tuhan sampaikan di sini pasti akan terjadi. Tapi tergantung sama kita. Kebetulan tadi saya dengar Pak Ferdi Tuhan bicara melalui nubuatan. Tapi saya lihat kok sama persis ya, seperti peristiwa-peristiwa yang saat ini Tuhan sedang kerjakan. Ya, nanti saya akan sedikit bacakan mengenai, saya pernah masukin di grup, siapa yang pernah dengar video tentang kesaksian anak yang 9 tahun? Pak Yogo, media. Ada yang lain yang baca, yang dengar bukan baca videonya? Itu sampai saya bela-belain malam-malam saya bilang gini, Yudi aku sangat diberkati, karena apa? Karena pesan itu Tuhan menyatakan kepada anak ini yang umur 9 tahun ini, dia sempat mati dan kemudian rohnya dibawa sama Tuhan ke surga. Dan Tuhan menetapkan tanggal, Tuhan bilang begini, antara tanggal 20 sampai 25 Desember 2025 akan terjadi pergolakan sesuatu yang luar biasa. Saya cuma bilang begini, Fer, kalau bukan dari Tuhan, saya nggak yakin, karena saya yakin itu dari Tuhan. Kenapa? Karena kalau orang mati yang cuma bisa menghidupkan siapa? Roh jahat bisa nggak hidupin manusia? Kalau sampai dia kembali, dia bisa sampai menyampaikan kepada kita semua. Artinya itu dari Tuhan, karena dia sempat mati dan dia dibawa sama Tuhan. Dia umur 9 tahun, tapi ketika Tuhan pegang pundaknya, toto dia bisa merekam semua yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita semua. Makanya saya cuma bilang satu, tidak ada satu kuasa roh jahat pun yang bisa membangkitkan orang mati. Tapi hari-hari ini kita lihat banyak anak-anak kecil, anak-anak muda. Bahkan kemarin saya lihat di Instagram anak umur 6 tahun. Ternyata waktu saya baca anak yang 9 tahun ini yang dikasih tahu sama Tuhan persis sama seperti yang saya lihat di TikTok, di mana Tuhan memakai anak-anak kecil untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tahu nggak kenapa? Alasannya kebanyakan anak-anak kecil dipakai sama Tuhan. Karena orang dewasa kalau bicara juga dianggap basi sama orang-orang dewasa. Ah, nyesatin loh, salah, itu bukan suara Tuhan. Tapi kalau anak-anak polos, anak-anak bayi yang baru keluar, totonya tiba-tiba baru 1 tahun 2 tahun bisa bernubuat. Kemarin Rizka kasih kesaksian lagi. Kita pulang ya atau sebelum ya? Sebelum kita pulang pelayanan ya. Sebelum berangkat setelah ya. Dia mampir ke ibu kosnya. Ibu kosnya belum ketemu sama Rizka. Anak ibu kos itu bukan orang percaya. Toto dia tunjuk ke Rizka, Tuhan Yesus, dia bilang begitu ke Rizka. Rizka bingung, mana siapa ya? Tapi dia tunjuknya ke Rizka, Tuhan Yesus. Dan ini luar biasa, anak ini dia menyingkapkan apa yang Tuhan sampaikan. Nanti saya akan bacakan, karena saya lihat, saya udah kirim capek-capek video itu tapi tidak didengar, ya sudahlah. Yang mau terima, yang tidak mau ya sudah, pilihan di tangan kalian. Tapi itu nubuatan pesan dari Tuhan yang sangat penting. Kalau kita punya HP, janganlah cari-cari scroll yang aneh-aneh sehingga apa? Kita tidak dapat berita dari surgawi. Padahal itu sangat penting buat kita.
Walaupun di sini ada nubuatan, tapi saya juga akan dengar nubuatan-nubuatan yang baik dari Tuhan. Kenapa? Orang yang menyampaikan itu juga ada perubahan. Ya, oke. Saya kembali ke Baruh. Di sini posisi Baruh bukan seorang pengkhotbah. Suatu hari Baruh diminta Nabi Yeremia untuk membacakan gulungan nubuatan yang ditulis di Bait Allah. Saya pikir kan Yeremia yang diutus sama Tuhan. Kenapa saat itu Baruh yang disuruh menyampaikan di bait suci? Ternyata Yeremia ketika dia mau masuk ke sana, semua orang sudah menghalangi. Dia tidak boleh lagi masuk di sana, bahkan dia tidak boleh masuk ke bait Allah. Ya, karena apa? Karena tidak sesuai dengan sampaian firman-firman yang disampaikan sama Tuhan kepada raja-raja, kepada rakyat, kepada semua orang yang mendengarnya. Semua merasa kayak bertentangan semua dari apa yang mereka harapkan dari Tuhan. Semua bertentangan. Semua bicara tentang pertobatan, berbalik, hidup dengan kekudusan. Dan itu mereka tidak siap semua. Akhirnya apa? Yeremia mengutus Baruh untuk masuk ke bait Allah, untuk menyampaikan gulungan yang Tuhan kasih melalui nubuatan. Ya, waktu itu Baruh dia posisi sini bukan pendeta, dia di sini bukan pengkhotbah, dia hanya seorang penulis. Tapi Tuhan utus dia untuk mewakili Yeremia berbicara di depan banyak orang. Baik itu orang-orang wakil dari istana raja maupun dari orang-orang di situ, ada banyak pendeta semua. Ketika Baruh membaca gulungan-gulungan itu, apa yang terjadi? Mereka merasa, waduh, ini bagaimana ini? Kita harus sampaikan segera kepada raja. Karena apa? Tuhan mengingatkan bahwa ada satu ancaman kalau mereka tidak bertobat. Ini akan mereka ngalamin masa sukar. Ya. Jadi tempat mereka akan diserang, mereka juga akan mengalami aniaya dengan segala macam. Saya minta supaya kalian nanti baca sendiri kisah ini, karena kalau saya mau baca ini panjangnya luar biasa. Jadi saya ambilnya dikit-dikit ya. Jadi di sini posisi Baruh bukan seorang pengkhotbah, bukan seorang pendeta maupun sekolah teologi, tapi dia hanya sebagai juru tulis Nabi Yeremia. Posisinya selalu di belakang layar dan tidak terlihat. Tetapi Tuhan mengutus Baruh untuk mencatat semua perkataan Tuhan melalui nubuatan kepada Yeremia dan menyuruh Baruh untuk membacakan pesan tersebut di depan banyak orang. Bayangin, dia tidak pernah berbicara di depan banyak orang, dia hanya seorang penulis. Artinya, kalau Tuhan mengutus kita semua, kita nggak butuh sekolah teologi, kita nggak butuh harus repot-repot mesti begini begitu. Yang penting kita semua harus jadi suratan terbuka dan kita bisa menyampaikan kebenaran Tuhan dimanapun kita berada. Ya, seperti Baruh, dia cuma seorang penulis, tapi dia setia, berani berbicara seperti pendeta yang berpengalaman. Dan di situ orang melihat dia karena dia punya akses di istana. Orang tidak berani meremehkan dia, tapi orang-orang lupa apa yang Baruh akan bacakan itu tetap aja suara dari Tuhan melalui Nabi Yeremia. Ya, oke, coba lihat di Yeremia 36 ayat 10. Yeremia 36 ayat 10. Maka Baruh membacakan kepada segenap rakyat perkataan Yeremia dari kitab itu. Di rumah Tuhan, di kamar Gemaria anak Panitra Safan, di pelataran atas di muka pintu gerbang baru dari rumah Tuhan. Iya. Jadi dia baca di semua penjuru yang ada di wilayah situ, menyuarakan kebenaran suara Tuhan melalui Nabi Yeremia. Nah, ketika Baruh selesai membacakan isi pesan Tuhan, apa yang terjadi? Kita coba lihat lanjutannya di Yeremia 36. Ini agak panjang, Yuni. Silakan siapin minum. Ayat 11 sampai 19, tapi kita baca pelan-pelan. Ayo silakan. Yeremia 36 ayat 11. Ketika Mikaya bin Gemaria bin Safan mendengar segala firman Tuhan dari kitab itu. Ya, terus 12. Turunlah ia ke istana raja, ke kamar Panitra. Di sana tampak duduk semua pemuka, yakni Panitra Elisama, Delaya bin Semaya. Lihat, ini orang-orang terkenal semua di zaman itu. Terus Elnatan bin Akbor, Gemaria bin Safan, Zedekia bin Hanaya,
dan semua pemuka lain. Pemuka agama loh, berarti orang-orang merasa orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Dia berbicara di tengah mereka semua, bahkan rakyat yang ada di sana. Terus lanjut. Lalu Mikaya memberitahukan kepada mereka segala firman yang telah didengarnya, ketika Baruk membacakan kitab itu kepada banyak orang. Ya, terus. Kemudian para pemimpin itu menyuruh Yehudi bin Netanya bin Salemia bin Kusi kepada Baruk mengatakan, bawalah gulungan yang telah kau bacakan kepada orang banyak itu dan datanglah kemari. Maka Baruk bin Neria membawa gulungan itu dan datang kepada mereka. Ya, jadi setelah dibaca mereka lihat pesannya, waduh, ini pesan yang sangat-sangat mengancam mereka punya kehidupan kerohanian, ya. Tapi lanjutkan, nanti kalian akan mengerti. Berkatalah mereka kepadanya, silakan duduk dan bacakan itu kepada kami. Lalu Baruk membacakannya kepada mereka. Ya, lanjut. Setelah mereka mendengar segala perkataan itu, maka terkejutlah mereka dan berkata seorang kepada yang lain, kita harus dengan segera memberitahukan segala perkataan ini kepada raja. Bayangin ya, perkataan yang disampaikan Baruk itu mempengaruhi mereka punya hati, dan bahkan itu harus disampaikan kepada raja. Kenapa? Yang terancam sebenarnya kepemimpinan kerajaannya saat itu, yaitu Raja Yoyakim. Karena kenapa mereka sampai mengalami seperti itu dan Tuhan menegur? Karena mereka udah hidup semua di luar dari kendali firman Tuhan. Semua hidup suka-suka, dan di situ ada bahasa kata-kata yang Tuhan tegur itu keras sekali untuk mereka semua untuk bertobat. Dan termasuk itu raja, makanya harus disampaikan kepada Raja Yoyakim. Terus lanjut. Bertanyalah mereka kepada Baruk, katanya, beritahukanlah kepada kami, bagaimana caranya engkau menuliskan segala perkataan ini. Lihat ya, mereka belum sadar nih, Baruk dapat perkataan dari mana nih. Dia pikir ini Baruk bicara sendiri, tapi sebenarnya dia lupa, Yeremia tidak bisa masuk, tapi Tuhan utus Baruk karena Baruk berpengaruh di sana. Terus lanjut. Jawab Baruk kepada mereka, segala perkataan ini langsung dari mulut Yeremia kepadaku. Terus? Dan aku menuliskannya dengan tinta dalam kitab. Ya, terus? Lalu berkatalah para pemuka itu kepada Baruk, pergilah, sembunyikanlah dirimu bersama Yeremia. Janganlah ada orang yang mengetahui di mana tempatmu. Mulai diteror, ya, karena dia tahu pesan-pesan ini kalau sampai ke telinga raja, nyawanya terancam. Ada nggak yang berani di sini? Ketika kita menyampaikan kebenaran, tapi nyawa kita jadi terancam. Ya, banyak orang ketika baru ibadah diintimidasi, ketakutan, lari kocar-kacir. Mereka istilahnya lebih takut sama manusia daripada takut sama utusan Tuhan. Tapi baru dia di hadapan banyak orang, bahkan orang-orang yang mendengar itu menasihatkan, jangan nongol ya. Lari sejauh mungkin kalau bisa, supaya apa? Jangan sampai kamu dibunuh raja. Karena peristiwa ini pernah dialami juga, saya lupa waktu itu siapa ya, di zaman itu ketika menyampaikan seperti apa yang dilakukan oleh Baruk itu dibunuh. Dan ini resikonya sama, makanya dibilang kamu buru-buru sembunyi sama Yeremia. Ya, banyak orang bilang Yeremia tidak bisa menyampaikan di situ karena dia terkurung dalam penjara. Kalau terkurung, intinya logikanya dia nggak bisa lari dong, kan udah gampang raja tangkap. Berarti kan dia memang tidak diizinkan karena dia punya perkataan frontal tentang kebenaran firman Tuhan dan tidak disukai oleh orang-orang yang hidup pada zaman itu tentang kebenaran Tuhan. Nah, Baruk dan Nabi Yeremia disuruh bersembunyi karena perkataan yang disampaikan berisi peringatan penghukuman bagi Yehuda. Ya, itu berisi penghukuman loh. Siapa yang berani ngomong begitu? Kalau bukan karena utusan dari Tuhan. Ya, penghukuman. Banyak orang tidak berani menyampaikan kebenaran karena takut, baik posisinya di kantor, di rumah maupun di lingkungan gereja, yang dapat membuat orang tidak senang dan dapat merugikan diri sendiri. Banyak orang takut banget untuk bicara kebenaran. Ya, banyak gereja-gereja ketika donatur-donatur yang besar, mereka kasih uang begitu banyak di gereja. Tapi kemudian ada kesalahan-kesalahan banyak yang dilakukan oleh donatur. Mereka tidak berani menegur.
Jangan dong, kalau sampai dia keluar, siapa yang mau kasih kita uang gereja, nanti habis. Persepuluhan dia besar, layani dia dengan benar. Akhirnya apa? Mulai melecehkan. Tuhan disingkirkan, tapi orang-orang itu dilindungi. Intinya apa? Dia lupa gereja itu punya Tuhan. Dia lupa di mana gereja itu dipakai sama Tuhan sarana untuk bawa orang dalam pertobatan. Tapi banyak gereja-gereja mengajarkan kemakmuran, gereja-gereja mengajarkan semua yang enak-enak. Sakit disembuhkan, kamu diberkati, hidup enak, rumah mewah, habis itu masuk surga. Ini gereja edan kalau saya bilang. Ya, gereja yang tidak takut akan Tuhan, di mana gereja yang tidak ada penghormatan bagi Tuhan. Kita lanjutkan ya. Orang takut berbicara kebenaran karena orang yang mendukung gereja nanti tersinggung dan keluar dari gereja tersebut. Banyak kan? Banyak loh. Dan kita juga ngalamin kok hal yang sama. Kita ini udah bergonta-ganti di ruangan ini. Kenapa? Ada banyak yang mereka juga mau kendalikan pengembalaan dari gereja ini. Tapi hikmat itu dari Tuhan. Sekalipun Pak Fedi sebagai gembala, dia tidak semena-mena juga untuk melakukan hal-hal yang dia mau. Tapi tetap pengutusan itu dari Tuhan. Apapun keputusan itu, kalau Tuhan bilang tidak, kita harus taat. Ya, Ferdi adalah manusia, kita semua adalah manusia. Dan Tuhan yang menentukan semua dalam pelayanannya, bukan kita yang menentukan. Gue maunya begini, gue maunya begitu. Gak bisa. Pelayanan itu tunjukkan dari Tuhan, tuntunan dari Tuhan. Baru dia bisa mencatat kemana-mana. Karena apa? Dia seorang berpendidikan. Dia bisa untuk dibayar tinggi sama orang, untuk mencatatkan zaman dulu. Kalau tulis-tulis itu luar biasa, bisa dibayar mahal. Tapi dia memilih menulis kebenaran Tuhan itu sampai kita hari ini bisa baca tentang kitab Yeremia, bahkan ratapan. Ya, itu yang diungkapkan perasaan Yeremia. Maka Yeremia itu dibilang apa? Air mata ya. Nabi menangis, ya betul. Nabi menangis, ya disebut Nabi menangis karena apa? Pada saat dia lahir, bahkan dia ditugaskan Tuhan, itu dia banyak air mata yang keluar. Karena apa? Banyak sekali gempuran ketika dia harus menyampaikan kebenaran Tuhan ini. Dan Baruk ini terus mendampingi dia. Luar biasa. Oke. Tetapi Baruk memilih memegang iman yang teguh demi suatu kebenaran sekalipun taruhannya nyawanya sendiri. Kenapa? Lihat kan waktu itu kamu pergi, cepat pergi sama Yeremia. Karena apa? Karena ini akan terancam ketika raja dengar, pasti dia akan dibunuh. Dia akan cari dan akhirnya mereka berdua jadi buronan. Apa reaksi raja ketika mendengar tulisan nubuatan yang dibacakan Baruk dari Nabi Yeremia? Coba lihat di Yeremia 36 ayat 20 sampai 23. Ini surat ini udah nyampe nih ke telinga raja dan harus dibacakan. Silakan dibaca. Yeremia 36 ayat 20. Kemudian pergilah mereka menghadap raja di pelataran. Sesudah mereka menyimpan gulungan itu di kamar panitera Elisama, mereka memberitahukan segala perkataan ini kepada raja. Ya, terus 21. Raja menyuruh Yehudi mengambil gulungan itu. Lalu ia mengambilnya dari kamar panitera Elisama itu. Yehudi membacakannya kepada raja dan semua pemuka yang berdiri dekat raja. Lihat orang-orang yang terkenal di situ, orang-orang yang mendampingi raja. Terus 22. Waktu itu adalah bulan yang ke-9 dan raja sedang duduk di balai musim dingin. Sementara di depannya api menyala di perapian. Ya, lagi musim dingin, jadi pas dibaca itu kalau kita mungkin lihat-lihat bisa masuk ke November Desember lah. Lagi dingin-dinginnya, ada tungku api untuk menghangatkan badan ya. Terus 23. Setiap kali apabila Yehudi selesai membacakan 3-4 lajur, maka raja mengoyak-ngoyaknya dengan kurang ajar nggak? raut. Lihat kebenaran firman Tuhan loh, itu dicatat dan Tuhan suruh sampein. Dia dengan gampangnya dia mengoyak-ngoyaknya. Terus lalu dilemparkan ke dalam api yang di perapian itu, sampai seluruh gulungan itu habis dimakan api yang di perapian itu. Lihat ya, banyak orang zaman sekarang ini ketika dengar nubuatan, apa bedanya kita mengoyak-ngoyak dan kita membuang? Karena apa? Pada saatnya kita nggak baca. Kita tidak mau mendengar suara Tuhan. Tuhan banyak pakai hamba-hamba Tuhan, anak-anak kecil. Ya,
Kita punya sarana bisa sebenarnya dapat informasi dari begitu banyak, bukan cuma di chosen, tapi kita juga harus berhikmat ya. Karena apa? Banyak juga nabi-nabi palsu yang akan menyampaikan. Bagaimana cara taunya? Tuhan akan kasih hikmat dan Tuhan akan menuntun kita kalau kita punya hubungan intim sama Tuhan. Banyak orang melakukan pekerjaan Tuhan tetap harus selesai, proyek Tuhan harus tetap selesai, nubuatan tetap jalan. Tapi pertanyaannya, apakah kita semua pasti masuk surga yang terlibat dengan karunia? Hah? Tidak mungkin. Karena apa? Masing-masing bertanggung jawab atas imannya masing-masing. Tetap firman Tuhan harus disampaikan, kebenaran harus disuarakan. Mau dia salah pendetanya mau enggak, firman Tuhan harus disuarakan. Tapi tetap masing-masing kita bertanggung jawab atas diri kita masing-masing. Oke, ketika Raja Yoyakim mendengar firman Tuhan, ia marah dan mengoyak gulungan itu dan membakarnya. Raja Yoyakim terkenal angkuh dan keras kepala. Hatinya terusik melalui perkataan-perkataan yang diucapkan Yeremia yang mengingatkan bahwa di bawah kepemimpinannya banyak orang yang salah jalan. Dia hanya ingin mendengar pujian semata, bukan perkataan yang mengancam kenyamanannya. Jadi dia berharap kalau ada nubuatan dari Tuhan itu yang menyenangkan hati dia. Tapi ternyata teguran-teguran semua bagi dia. Kenapa? Saat itu dia sosok yang memimpin kerajaan itu pada masa Yoyakim menyampaikan pesan itu, ya. Jadi kita lihat di sini banyak orang yang seperti Raja Yoyakim, ketika ada teguran Tuhan, hidupnya merasa terancam dan memberontak serta lari dari panggilan Tuhan, seolah-olah Tuhan yang salah nilai. Banyak nggak kita lihat begini, ya? Ketika ditegur, wah salah nih, menghakimi nih. Padahal firman Tuhan loh. Yang saya baca hari ini juga firman Tuhan. Saya cuman hambanya yang menyampaikan. Siapapun yang berdiri di sini cuma menyampaikan yang ada di Alkitab. Apakah ini saya yang buat perkataan ini? Bukan ya. Tapi Tuhan mengingatkan kita bertobat, berbalik. Pelayanan itu punya Tuhan. Kita nggak suka-suka. Oke. Coba kita lanjutkan ayat berikutnya setelah membaca dan membakar apa yang terjadi. Yeremia 36 ayat 26. Yeremia 36 ayat 26. Bahkan raja memerintahkan pangeran Yerahmeel, Seraya bin Azriel dan Selemia bin Abdel untuk menangkap juru tulis baru dan Nabi Yeremia. Baru kena. Terus? Tetapi Tuhan menyembunyikan mereka. Lihat ya. Yeremia disampaikan nama Tuhan, Baruk pun kena dikejar. Kenapa? Walaupun dia cuma sebagai pencatat loh, dia kan cuma nyatet. Ada nggak yang berani di sini nyatetin sesuatu yang menegur ketika Tuhan memerintahkannya? Ada yang berani nggak di sini? Sejauh mana pengorbanan kita bagi pelayanan Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan? Belum sampai mencucurkan darah sampai titik penghabisan, belum. Kita masih jauh dari kebenaran Tuhan. Kita nggak punya kata-kata ya untuk memberikan apa yang kita sudah memberikan yang terbaik buat Tuhan, belum sampai ke sana. Seperti apa yang dilakukan Baruk. Oke. Baru menyadari nyawa mereka terancam karena menyangkut tugasnya ini. Mereka menjadi buronan, tetapi kita percaya orang benar pasti dilindungi Tuhan. Kan tadi di situ, tetapi Tuhan menyembunyikan mereka. Lihat. Ketika orang hidup benar dan dia melakukan firman Tuhan, sekalipun ada bahaya, Tuhan tetap melindungi kita. Harusnya kita tidak takut ketika kita menyampaikan kebenaran, kita harus juga berani untuk menghadapi karena Tuhan menyertai kita. Di kita punya hidup ini kita nggak sadar ada banyak pasukan malaikat Tuhan loh yang menjaga mengawal. Cuman banyak orang tidak mengerti cara memakainya. Di mana caranya kita mesti membangun hubungan, kita minta fasilitas Tuhan, minta perlindungan Tuhan. Jangan kita minta perlindungan di saat Tuhan, hari ini gue mau bisnis sama si dukun itu. Minta pasukan malaikat jaga dan mengawal karena banyak sekali santet-santet di sana. Tolong saya Tuhan, kegelapan mau dikerja sama terang. Mungkin gak Tuhan jawab? Gak mungkin kan? Tapi banyak orang yang melakukan itu. Tuhan ampuni saya Tuhan, tolong Tuhan supaya bisnis ini jalan Tuhan. Karena dia pakai kegelapan, dia pakai apa opo-opo atau apalah. Ya. Tapi dia mau cari untuk keuntungan diri sendiri, bukan untuk Tuhan.
Pertanyaan saya, rumah bordir ketika dia dapat uang, dia masukkan ke bagian rumah Tuhan, kira-kira berkenan tidak? Enggak ya? Kalau kita jual rokok, duitnya kita masukin perpuluhan ke Tuhan, kira-kira berkenan enggak sama Tuhan? Kalau kita jual ganja, kita lakukan semua yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, terus kita persembahkan uang-uang itu bagi Tuhan, kira-kira berkenan enggak? Kita harus memilah ya. Semua yang berkenan di hadapan Tuhan itu yang menyenangkan hati Tuhan, itu yang menjadi dupa yang harum. Amin. Ya, Tuhan tidak mau mencemari semua. Makanya banyak orang selalu bilang begini, dulu dia kaya sekali, dia merasa kaya. Tapi kemudian waktu ikut Yesus, dia merasa kenapa ya? Kok ketika ikut Tuhan jadi habis gue? Kok gue jadi gak ada duit? Kok gue jadi kayak, maaf ya, kayak jadi gembel? Dia lupa. Ketika waktu dia mencari kekayaan itu, dia pakai kuasa kegelapan. Tuhan tidak mau membaur keuangan dari kuasa gelap sama berkat Tuhan yang dari Tuhan. Tuhan akan memisahkan, menghabiskan semua. Baru dari titik nol Tuhan akan menuntun dia dengan cara Tuhan. Berkat yang dari Tuhan itu dia tidak mau baurin. Nah tapi banyak orang kan dulu pakai yang seperti gitu. Tapi karena ketidaktahuan zaman dulu ya, saya juga ngalamin di rumah saya juga dulu. Ketika ada masalah besar, panggil dukun, itu pernah melakukannya karena ketidaktahuan, ya. Bahkan sampai ditanam-tanam di rumah. Ketika semua bertobat, wah, aktif itu barang-barang semua. Dulunya aman-aman loh di rumah, itu benar-benar terjadi. Dulu aman di rumah kita, aman maksudnya karena kita masih sama kuasa gelap. Kemudian waktu satu keluarga mulai Tuhan jamah, bertobat, tapi pasti ujung-ujung permulaannya dari masalah besar yang terjadi di rumah. Tapi masalah justru mendatangkan kebaikan di mana satu keluarga saya jadi bertobat. Amin. Ya, jadi mulai mencari Tuhan. Tapi udah pernah ditanam-tanam. Nah, lucunya waktu sudah mulai ditanam-tanam, kita kan mulai bangun mesbah di rumah. Mulai ada doa, roh jahat mulai panas. Gimana cara? Dia bikin ulah di rumah. Bagaimana caranya? Kita harus batalin haknya. Kita serahin ke tangan Tuhan, dia tidak boleh ada di wilayah kita. Makanya itu salah satu pelayanan pembersihan lingkungan ya. Jadi pelayanan pembersihan lingkungan bukan karena gue mau jual rumah gue supaya laku, tapi dia gak tinggal di sana. Ya berdoa aja, ntar waktu itu Tuhan ada. Kenapa kalau kita datang pembersihan, tujuannya untuk apa? Supaya wilayah yang mereka tinggal itu terjadi kebangunan rohani. Supaya roh jahat diusir dan tidak mengganggu mereka dan mesbah Tuhan berdiri di sana. Amin. Kita harus minta ampun sama wilayah kita supaya benar-benar terjadi pertobatan. Itu tujuannya pembersihan lingkungan, bukan karena laku. Bukan supaya kalau diberkati rumah gue, diberkati itu rohani loh, jangan lihat jasmani mulu. Ya, yang diberkati itu rohani kita. Kalau rohani otomatis Tuhan tidak tutup mata. Pasti kita akan diberkati secara jasmani juga. Buktinya saya sama Pak Ferdi gemuk-gemuk. Ya. Oke. Di tengah coba kita lihat. Di tengah berbagai ancaman, baru tetap disuruh menyalin ulang pesan Tuhan apa yang telah dibakar Raja Yoyakim. Bayangin, jadi waktu dia udah tulis panjang itu loh, pesan-pesannya panjang. Karena dibakar, Tuhan memerintahkan lagi untuk supaya Baruk menulis ulang nubuatan itu. Luar biasa nggak? Kadang orang udah bilang, aduh gue udah bikin capek, gue mesti salin lagi. Ya. Nah terkadang juga orang suruh bikin aja, nyatet aja untuk Tuhan aja malas, apalagi nyalin kedua kali. Kita lihat ya, ini saya ngomong gini, kita flashback masing-masing ke kita. Apa sih yang gue telah bikin buat Tuhan? Apa sih sejauh mana sih sekarang hubungan saya sama Tuhan? Di hari-hari biasa kita aja, kita lihat sejauh mana kita sudah bergaul sama Tuhan. Kita sendiri yang akan takar. Oke, coba lihat di Yeremia 36 ayat 27 sampai 32. Silakan dibaca. Yeremia 36 ayat 27. Sesudah raja membakar gulungan berisi perkataan-perkataan yang dituliskan oleh Baruk langsung dari mulut Yeremia itu, maka datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Bunyinya, nah ini Tuhan tegur ya, ini karena Raja Yoyakim ini seenaknya aja, dia tidak menghargai nubuatan yang Tuhan sampaikan, bahkan dia mengabaikan apa yang terjadi, yang dialami oleh Raja Yoyakim. Silakan terus. ambil pulalah gulungan lain,
tuliskanlah di dalamnya segala perkataan yang semula ada di dalam gulungan yang pertama. Ya, Yang jadi sebentar, ada 2 gulungan nih. Gulungan pertama untuk menyalin yang dirobek sama Raja Yoyakim, ya itu harus terjadi karena apa? Kalau enggak kita nggak tahu hari ini. Itu dicatat kembali. Tapi ada gulungan satu lagi, itu khusus buat Raja Yoyakim. Ini teguran dari Tuhan. Terus lanjutin. yang dibakar oleh Yoyakim Raja Yehuda. Ya. Terus? Mengenai Yoyakim Raja Yehuda, haruslah kau katakan, beginilah firman Tuhan, engkau telah membakar gulungan ini dengan berkata, mengapakah engkau menulis di dalamnya bahwa Raja Babel pasti akan datang untuk memusnahkan negeri ini dan untuk melenyapkan dari dalamnya manusia dan hewan. Ya, Babel itu kan kita tahu ya bahwa itu kuasa kegelapan, salah satunya indikasinya. Nah, ketika mereka tidak bertobat, Tuhan bilang Babel akan menguasai. Nah, ini Raja Yoyakim merasa kayak ini perkataan yang tidak benar. Ini bukan untuk saya. Kenapa mesti ke bangsa ini? Dia nggak sadar bahwa Tuhan menegur bahwa hidupnya tidak benar, kepemimpinannya tidak benar sehingga rakyat juga jadi hancur. Lanjut. Sebab itu beginilah firman Tuhan tentang Yoyakim Raja Yehuda. Ia tidak akan mempunyai keturunan yang akan duduk di atas tahta Daud. Lihat, 1, keturunannya tidak akan duduk di tahta Daud. Terus? Dan mayatnya akan tercampak. Lihat, terlalu murah seorang raja, dia punya jenazah akan tercampak. Terus? Sehingga kena panas di waktu siang dan kena dingin di waktu malam. Nggak ada yang ngurusin, kata lainnya bodoh amat tuh, badannya terbuang begitu aja, tidak ada yang menguburin, tidak ada seremonial, tidak ada ibadah jenazah atau bukan ibadah jenazah, ibadah penghiburan tidak ada, ya. Tapi dia seperti binatang yang terlantar di begitu aja. Terus lanjut. Aku akan menghukum dia, keturunannya dan hamba-hambanya. Lihat. Karena kesalahan mereka. Stop sedikit dulu. Ini bicara nubuatan ya. Kalau kita juga tidak menghargai nubuatan yang Tuhan sampaikan, jangan sampai hukum itu mencapai kita karena kita tidak dengar-dengaran. Karena apa? Setiap perkataan Tuhan itu ada kuasa mengingatkan kita supaya kita bisa bertobat, kita bisa berbalik. Jangan meremehkan nubuatan yang setiap Tuhan sampaikan. Jangan seperti Raja Yoyakim yang akhirnya matinya tidak ada harganya. Lanjut. Aku akan mendatangkan atas mereka, atas segala penduduk Yerusalem dan atas orang Yehuda segenap malapetaka yang kuancamkan kepada mereka. Lihat, kena rakyat semua kan gara-gara dia. Terus? Yang mereka tidak mau mendengarnya. Ya, terus. Maka Yeremia mengambil gulungan lain dan memberikannya kepada juru tulis Baruk bin Neria yang menuliskan di dalamnya langsung dari mulut Yeremia segala perkataan yang ada di dalam kitab yang telah dibakar Yoyakim, Ya. Raja Yehuda dalam api itu. Lagi pula masih ditambahi dengan banyak perkataan seperti itu. Wah, perkataan seperti itu, yang itu aja orang udah kocar-kacir, udah pada kayak cacing kepanasan ya dengar teguran itu. Dan yang lain berarti ada kata-kata pesan-pesan yang lebih keras lagi. Kenapa? Mereka tegar tengkuk, sudah diingatin tetap masih hidup berdosa, mereka tidak peduli. Nah, kita di zaman penghujung zaman, kalau kita terus masih menikmati dosa-dosa yang kita lakukan, kita terus masih pusingin sama kepentingan-kepentingan diri kita, bahaya loh. Kita cuma hidup sementara ini, kita pengembara di dunia. Kita harus bertanggung jawab atas hidup kita. Kematian kita itu tujuan akhir kita, di mana ada kehidupan lain di balik kematian kita. Arahnya tinggal kemana? Mau ke surga atau ke neraka? Tanggung jawabnya mulai dari hari ini, dari sekarang. Jangan main-main atas kita punya iman, ya. Inilah hukuman atas Raja Yoyakim karena telah menghina pesan Tuhan, merobek dan membakarnya. Apa bedanya kalau kita juga tidak mendengarkan? Lagi ada nubuatan, ada yang main HP. Lagi ada nubuatan, ada yang makan kacang. Lagi ada yang nubuatan, ngobrol-ngobrol. Seolah-olah mereka membahas. Tuhan lagi ngomong, mereka juga bahas di tengah-tengah. Seolah-olah mereka lebih tahu. Ya, bukan tempe. Ya. Kita harus menghargai Tuhan ya, saudara-saudara. Tuhan menyampaikan saya kalau misalnya Pak Fedi lagi suruh khotbah, saya kalau lagi
benar gimana ya, kalau nggak serak di hati, saya nggak siap. Tapi ketika ada sesuatu yang Tuhan taruh di hati, itu termasuk Baruk ini, kisah Baruk ini. Saya rasa menggebu-gebu mencari tahu. Bahkan ketika Pak Ferdi dikasih tugas, dengan senang hati saya terima. Bahkan saya bilang, kapan saya? Saya malah nanya loh, kapan saya? Katanya, abis Lia. Ya, dan berkati juga dengan pesan yang Lia kemarin minggu lalu. Itu berkaitan semua. Yang Tuhan mau kita semua jangan sampai mengabaikan suara Tuhan. Amin. Banyak orang ketika mendengar nubuat, mereka meremehkan. Mereka akan menyesal karena meremehkan perkataan yang Tuhan sampaikan melalui hamba-hamba Tuhan yang dapat dipakai seperti Nabi Yeremia. Bukan cuma Pak Ferdi, di sini ada beberapa juga yang dipakai untuk bernubuat. Ya walaupun cuma satu yang kasih penterjemah, tapi mereka semua dipakai. Dan kita semua yang mendengar, jangan sampai kita seperti rakyat yang Yeremia pada saat itu menyampaikan kebenaran itu. Kita semua menutup telinga dari setiap nubuatan itu. Saya rasa kalau saya tantang hari ini, saya tanya, tadi dengar nggak apa yang disampaikan nubuatan? Saya yakin pasti kanan keluar kiri. Tapi nggak perlulah kita ngomong begitu. Tapi hargai, belajar merekam setiap perkataan Tuhan, karena itu penting loh. Penting untuk rohani kita. Penting untuk masa depan kita. Amin. Jangan main-main sama-sama pesan-pesan Tuhan, itu sangat-sangat berharga loh. Sekarang kita udah ada canggih, alat-alat komunikasi yang canggih. Dulu susah berjuang untuk nyampein ke orang aja, kertas-kertas itu harus ditulis. Saya lagi ngebayangin sama si Baruk ini, kalau dia tulis salah bagaimana ya, apa dia coret-coret atau gimana. Saya pakai sampai mikir, sementara kertas itu zaman dulu itu kan terbatas sekali ya, gulungan-gulungan besar. Bayangin dia mesti bawa kemana-mana gulungan besar. Sekarang kita cuma gadget tangan kecil, malas baca firman. Ya saya nggak nyaranin gadget ya. Kita harusnya pakai Alkitab. Ya walaupun sekarang ini Karen juga pakai ini, ya iya kalau di sini, tapi di rumah enggak, saya belajar untuk baca pakai Alkitab. Tapi benar saya lagi mesti ganti kacamata karena saya kalau ngeliat mesti begini terus, ntar buka lagi begini terus. Ya jadi agak susah. Oke. Baruk walaupun hanya sebagai juru tulis tetapi nyawanya banyak mengalami ancaman karena kebenaran. Baru juga pernah mengalami krisis iman dalam menjalani pelayanan bersama Nabi Yeremia. Nah ini dia, terkadang kita melayani Tuhan juga, terkadang kita merasa ada seperti krisis iman. Pernah gak sih ngalamin kayak kejenuhan, kayak rasa bosan begini-gini terus. Ini kita kayak di Iktus Ministry ya, masuk konseling begini, masuknya ntar abis ini pelepasan, sepertinya rutinitas. Tapi kalau kita benar-benar bawa enjoy dengan kuasa Tuhan, itu tiap hari rasanya excited mau masuk dalam pelayanan terus tiap hari. Tapi kalau kita bilang, aduh gue males, besok udah mesti berangkat Iktus Ministry, aduh gue males nanti gini. Kalau kita udah bilang males, kita udah gak mau, pasti kita udah gak bakalan punya satu gairah untuk melayani Tuhan. Ya, harusnya setiap kita mau ke gereja atau kita mau ibadah atau kita mau berjumpa dengan Tuhan, punya gairah yang tersendiri sama Tuhan. Pribadi yang bergairah gimana sih? Susah saya ngomongnya ya. Ngerti gak sih perasaan saya? Ya, kita harus punya gairah yang kayaknya, aduh hari ini gue mau pesta sama Tuhan, gue mau ketemu. Bukan cuma sama teman-teman persekutuan. Kadang bener ya, 1 minggu kalau kita lewatin gak ketemu, rasanya kangen loh sama kalian semua. Betul, rasanya ini sampai waktu kemarin sama kakak saya Yudit saya bicara, iya ya, dulu waktu ada mama, kami semua pasti nggak usah disuruh datang, pasti datang ke rumah, betul nggak? Ada orang tua jadi Natalan bareng-bareng. Tapi semenjak mama meninggal, semua seperti kayak masing-masing. Rasanya kayak, nih nanti Natalan ke rumah yang mana ya? Kemana ya? Kok belum ada yang kasih tanda ya? Kebingungan sendiri. Terus Judet bilang gini, gue udah ngerasain Care, kita udah punya keluarga di Chosen, itu aja udah nguatin. Saya bilang amin. Ternyata Tuhan mengisi kalian semua dalam hidup kita. Ya, kalian adalah keluarga besar kita dan puji Tuhan, terus kita jalan sama-sama, terus jangan ada yang lagi yang jangan ada lagi yang keluar dari panggilan Tuhan ya. Kita jalanin dengan setia ya, seperti Baruk sampai baru dipanggil Tuhan, baru dia selesai mencatat itu. Padahal dia harus tinggalin, dia punya anak, dia punya istri, tapi terus dia mendampingi di situ. Oke. Di Yeremia 40
5 ayat 2 sampai 3 coba dibaca. Yeremia 45 ayat 2. Beginilah firman Tuhan Allah Israel tentang engkau, hai Baruk. Ya, terus 3. ayat 2 dan ayat 3. Ya, ayat 3 betul. Oleh karena engkau telah berkata, celakalah aku sebab Tuhan telah menambahkan kedukaan kepada penderitaanku. Aku lesu karena keluh kesahku dan aku tidak mendapat ketenangan. Ya, ini kan ungkapan si Baruk ya. Dia merasa kayak dia dikejar-kejar, dia nggak ada ketenangan. Dia pelayan tapi jadi mencekam, ketakutan. Sampai kadang-kadang dia frustasi. Dia menjalani juga karena apa? Dia terus mesti menyampaikan karena Yeremia tidak selesai-selesai Tuhan sampaikan. Dan dia harus terus kerjakan itu. Nyawanya terancam, dia harus tinggalin keluarga. Ada banyak gak orang ketika dia memilih antara pelayanan dan keluarga? Acara keluarga lebih pesta, lebih senang atau pelayanan Tuhan yang lebih dulu? Terkadang sulit untuk ambil keputusan termasuk saya. Ya, termasuk saya. Tapi di sini kita lihat Baruk luar biasa, dia meninggalkan keluarga demi satu pekerjaan yang besar yang akan terjadi sampai hari ini. Kita dapat menikmati teguran-teguran itu yang dari Tuhan. Ya, coba kalau waktu itu Baruk malas, mungkin ada ke-skip-skip. Ya, ada yang tercatat, ada yang tidak. Tapi dia setia sampai Yeremia tutup mata. Oke, di tengah tekanan Tuhan menaruh perhatian apa yang dihadapi Baruk dan Tuhan memberi penghiburan bagi Baruk dan betapa pentingnya untuk berjalan di jalan yang telah ditentukan oleh Tuhan meskipun dalam keadaan sulit. Percayalah, sekarang ini kita walaupun menabur dengan air mata dalam pelayanan, tapi Tuhan memperhitungkan semua. Apa yang kita kerjakan setialah terus, ya, setia terus. Walaupun kita dibilang, lo semenjak lo pelayanan, lo jadi kayak gembel begini. Dulu lo naik mobil, sekarang kenapa jadi naik sepeda ya? Kenapa jadi naik motor? Ya kan? Bahkan naik bus lagi. Dia lupa. Tuhan juga gak naik motor, Tuhan gak naik mobil, dia jalan dari ujung kota ke ujung kota. Bayangin, Tuhan jalan menginjil itu, kalau sekarang kita ukur-ukur, kita jalan di mall aja pegel-pegel, pakai AC padahal loh. Tapi Tuhan memberitakan kebenaran itu, gak pakai apa-apa, dia jalan, bahkan dia ditolak di mana-mana. Apa yang dilakukan ini sama Yeremia, itu dia melakukan yang seperti Tuhan mengalami. Nah, kita pernah gak yang ngalamin kayak gitu? Demi kebenaran kita ditolak, kita disingkirkan. Sepertinya kita orang-orang aneh di dalam keluarga. Terlalu fanatik loh, terlalu begini, terlalu begitu, biarin aja. Yang penting lihat, ketika kita tutup mata, tempat kita layak. Amin. Oke, coba. Tetapi di ayat berikutnya, coba lihat di Yeremia 45 ayat 4-5, dibaca. Yeremia 45 ayat 4. Maka beginilah firman Tuhan, sesungguhnya apa yang kubangun akan kuruntuhkan, dan apa yang kutanam akan kucabut, bahkan sekalipun seluruh negeri. Ya, maksudnya di ayat 4 ini Tuhan mengingatkan segala sesuatu tidak akan abadi. Ya, jadi jangan kita kejar sesuatu yang gak abadi deh di dunia ini. Cari duit yang terlalu banyak, waktu kita tersita, akhirnya apa? Itu semua gak abadi kok, gak dibawa mati. Betul, ayat 5. 5. Masakan engkau mencari hal-hal yang besar bagimu sendiri? Janganlah mencarinya, sebab sesungguhnya aku mendatangkan malapetaka atas segala makhluk. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepadamu akan kuberikan nyawamu sebagai jarahan di segala tempat kemana engkau pergi. Wah, kalau kita punya nama dibilang begini, Tuhan bilang gini, tetapi kepadamu akan kuberikan nyawamu sebagai jarahan di segala tempat kemana engkau pergi. Artinya kita akan dikejar-kejar dimanapun kita pergi. Dan Tuhan bicara dengan lantang loh. Gimana kalau kita dapat pesan kayak gitu? Ya, waduh Tuhan, kalau saya begini nih gue udah terancam nih nyawa gue. Belum ke kota situ gue udah ketakutan. Tapi Tuhan dengan lantang karena Tuhan tahu siapa yang dia pilih. Ya, di ayat 5 Tuhan menegur Baruk untuk jangan mencari kenyamanan diri sendiri, ya, jabatan atau kemuliaan diri sendiri, tetapi pengorbanannya akan dihitung sebagai upah di tengah malapetaka yang menimpa banyak orang. Amin.
Banyak orang ketika mengiring Tuhan mengalami situasi di mana mereka merasa ikut Tuhan, banyak mengalami penderitaan dan kesengsaraan sehingga mereka tidak kuat tahan uji dan lebih memilih bekerja sekuler yang lebih menguntungkan dan dapat memuaskan hasrat hidupnya. Jangan sampai kita begini ya. Tuhan adalah utama dalam hidup kita. Sekalipun kita punya kebutuhan, tapi Dia utama dalam hidup kita. Nyesel loh beneran, gak akan kebeli, kita gak akan bisa bayar nanti di balik kematian. Walaupun kita mau ngulang, Tuhan izinkan aku hidup lagi supaya aku bisa mengulang kembali apa yang terjadi dalam hidupku hari ini, aku mau perbaikin. Terlambat. Jadilah berkat dimanapun kalian berada. Ya, jangan perasaan kamu lebih daripada perasaan Tuhan. Taruh Tuhan di atas segala-galanya. Jangan taruh perasaan kamu di atas segala-galanya. Gagal kamu. Tidak mungkin kamu bisa melewati hidup-hidup ini kalau Tuhan bukan memerintah atas hidup kita. Amin. Banyak orang mencari kenyamanan daripada berjerih lelah dalam pekerjaan Tuhan. Tetapi mereka ingin menikmati fasilitas Tuhan supaya diberkati, disembuhkan tanpa mau berkorban bagi pekerjaan Tuhan. Banyak kan orang kayak begini, Tuhan kenapa ya? Tuhan, saya bilang orang kok gak mikir kali ya. Setiap ada masalah, Tuhan kenapa Tuhan? Tuhan kenapa? Sadar gak kita sendiri yang harus koreksi? Tuhan tidak pernah salah untuk menentukan hidup kita. Dia kebenaran dan Dia hidup. Dia Allah yang sempurna, Dia tahu persis kita punya hidup. Jadi kalau sampai kita bermasalah, bertanyalah pada diri sendiri. Jangan pernah bertanya sama Tuhan. Tuhan ada apa dengan saya? Ubah saya, tolong saya. Tapi kalau ini pembentukan dari Tuhan, aku mau menjalani dengan ucapan syukur. Gak mudah saudara-saudara. Tapi kita gak ada pilihan. Tuhan tidak kasih kita pilihan yang nyaman. Tapi Tuhan terus melatih kita berperang dalam hidup kita. Oke? Kembali ke kisah Baruk, akhirnya Baruk menyadari betapa pentingnya apa yang telah Tuhan sampaikan. Setiap perkataan Tuhan melalui Nabi Yeremia. Jadi ketika Baruk mengalami tekanan, Tuhan menghibur dia. Akhirnya dia kembali. Dan dia mulai berjalan lagi melakukan tugasnya bersama Yeremia. Baruk sebagai saksi pembeli tanah. Ini saya sempat bingung, maksudnya apa sih beli tanah? Maksudnya sebagai tindakan simbolis di mana Tuhan memerintahkan Yeremia membeli ladang dari kerabatnya di Anatot. Tanda iman pada janji Allah tentang pemulihan Yehuda dari pembuangan Babel. Jadi ketika Babel menyerang, mereka semua ditawan. Tapi sebelum itu lagi masa tawanan itu, sempat-sempatnya Tuhan menyuruh Baruk membeli sebidang tanah. Intinya apa? Dia mengimani sebagai simbolik bahwa satu hari mereka kembali. Ketika mereka bertobat, kita akan kembali ke tempat itu di mana Tuhan membeli tempat itu menjadi tempat berkat. Ya, walaupun mereka dalam pembuangan, walaupun kita dalam pembuangan, tapi ada janji Tuhan yang Dia sediakan bagi kita, bagi orang-orang yang setia dan percaya pada Dia. Nah, inilah tanah yang seperti simbolik yang Tuhan kasih melalui Yeremia, tapi disaksikan oleh Baruk. Coba kita lihat di Yeremia 32 ayat 12. Yeremia 32 ayat 12. Kemudian aku memberikan surat pembelian itu kepada Baruk bin Neria bin Maseya bin di depan Hanamel, anak pamanku, di depan para saksi yang telah menandatangani surat pembelian itu, dan di depan semua orang Yehuda yang ada di pelataran penjagaan itu. Ya, hal ini dilakukan sebagai tanda iman pada janji Allah tentang pemulihan Yehuda dari pembuangan Babel. Kisah akhir Baruk bersama Yeremia di Alkitab berakhir saat Yeremia dibawa paksa ke Mesir setelah Yerusalem jatuh, dan Baruk ikut bersamanya. Lihat ya, ini tercatat loh di Alkitab, Baruk ikut bersamanya. Tapi saya sempat search di Google, keluarganya ikut gak ya? Kan kadang-kadang kita juga mikir ya, gue pelayanan, keluarga gue dibawa juga gak ya ketika kita dalam pembuangan? Tapi itu tidak tercatat, tapi cuman tercatat mereka berdua selalu. Artinya luar biasa, dia bisa ninggalin tuh keluarga demi satu pekerjaan yang mulia. Banyak orang tidak mau meninggalkan semua kesenangannya demi kerajaan surga, tapi dia rela melepaskan segala-galanya
untuk satu tujuan yang mulia yang Tuhan siapkan bagi kita semua melalui tulisannya. Ya. Kisah akhir Baruk sama Yeremia di Alkitab berakhir saat Yeremia dibawa paksa ya tadi. Sisa orang Yahudi yang takut akan pembalasan Babel membawa Yeremia dan Baruk ke Mesir, meskipun Yeremia harus menegur mereka di sana. Jadi sambil dalam perjalanan tetap Yeremia mulutnya tidak bisa dikatup. Terus dia suruh Baruk untuk mencatat teguran-teguran Tuhan dan dia melakukan terus itu. Bayangin, ibarat orang udah diseret-seret dalam ketakutan, mereka udah sebel, tapi tetap dia menyuarakan kebenaran itu di dalam perjalanan pengasingan itu. Ya, sekalipun mereka masuk dalam situasi pembuangan, Yeremia terus menegur mereka, mengingatkan melalui nubuatnya, termasuk nubuatannya yang menyatakan mengenai kekalahan Mesir oleh Nebukadnezar. Tambah geram gak orang sih? Wah, ini kok bukannya Tuhan kasih pesan yang baik-baik, kenapa ini jadi tambah tertekan kita? Karena apa? Mereka nggak sadar, mereka nggak mau bertobat. Padahal sebenarnya Tuhan bilang asal mereka berbalik, Tuhan akan menjanjikan tempat itu. Tapi karena mereka bebal, akhirnya apa? Mereka harus melewati ini semua. Ya, jangan sampai kita juga seperti orang-orang yang ditegur sama Tuhan, tapi kita bebal dan kita tidak balik. Berbaliklah sama Tuhan, saudara-saudara. Ya, kesimpulan terakhirnya, Baruk tetap setia mendampingi Yeremia hingga akhir hidupnya di Mesir, mencatat firman Tuhan di tengah kesulitan dan pengasingan, menunjukkan kesetiaan luar biasa pada panggilan Tuhan meskipun menghadapi penolakan dan bahayalah. Ini satu hamba Tuhan yang luar biasa. Kita tidak pernah tahu tentang Baruk. Saya juga jujur, saya juga baru tahu tentang Baruk. Karena apa? Yang selalu dicatatkan semua yang ada di pinggir Alkitab kan, nama-nama Yesaya, Yeremia, Yeskiel, segala macam di perjanjian lama, perjanjian baru, kita tahu. Tapi yang terlibat juga di dalam samping-samping nama-nama tercatat ini, ada orang-orang yang luar biasa juga yang mendukung pelayanan. Ya, kalau pelayanan ini sampai kuat karena ada yang mendukung doa-doa dari teman-teman semua. Nggak mungkin Pak Ferdi bisa menjalankan roda pelayanan ini sendiri, tidak mungkin. Kita semua butuh kerjasama supaya apa? Ladang Tuhan ini menjadi sehat dan Tuhan bisa menikmati ladang ini. Ya, dan melalui ladang ini nama Tuhan dipermuliakan. Oke, saya bisa minta waktu sedikit, kisah Baruk ini sudah selesai. Saya cuma mau nyampein, saya tergerak tadi pagi waktu saya bangun setelah selesai melakukan banyak hal, tapi saya tertarik untuk menyampaikan apa yang anak ini disampaikan sama Tuhan mengenai 2025 ini. Dia dapatnya itu bulan November. Tapi waktu saya lihat nubuatan-nubuatannya ini sebenarnya kalau kita mundur ke belakang, semua yang kita lihat di sosial media itu sudah terjadi semua. Tapi mungkin kalau saya tarik kesimpulan, puncaknya 20 dan 24, katanya 20 dan 24. Kenapa? Saya bilang sama Ferdi gini, lihat Fer. Sebelum 20, kan lihat ya, di tempat-tempat yang dulu tidak boleh ada perhiasan Natal atau tidak boleh ada ibadah. Sekarang kebangunan rohani luar biasa, betul nggak? Kegerakan roh luar biasa, dan Roh Kudus lagi bekerja sebebas-bebasnya luar biasa. Tapi roh jahat juga tidak suka. Makanya anak ini diingatkan, antara 5 hari, 20 sampai 25. Tapi yang ditetapkan 20 dan 24. 24 ini kan puncak di mana orang merayakan Natal. Betul nggak? Ke-25. Ya, di mana kita nggak tahu di luar sana mungkin di sampai ke ujung-ujung bumi mereka mulai menyembah. Kenapa? Proses sebelum kita masuk Natal ini sudah banyak yang terjadi kegerakan rohani pertobatan luar biasa di macam-macam negara. Ya, kita lihat kan? Ya, kita lihat di sosial media. Nah, ini pesannya saya cuma mau nyampein dikit, sisanya dengar sendiri karena saya udah pernah kirim ke grup. Melalui anaknya nama Greta, umur 9 tahun, salah satunya Tuhan kasih gini, akan terjadi sesuatu tanggal 20 sampai 25 Desember, tepatnya 20 dan 24 Desember. Akan terjadi spiritual terbesar sedunia ini. Namun dalam 5 hari ini akan terjadi pergolakan yang akan menguji ketulusan iman setiap orang. Dia melihat kegelapan spiritual yang bergerak seperti asap tebal melintasi dunia. Tanggal 20 Desember saya melihat terang cahaya ilahi mulai menerobos
menerobos kegelapan. Ya, Tuhan mulai bergerak nih, Roh Kudus mulai bergerak. Bagai matahari terbit setelah malam terpanjang hidup dalam kegelapan. Banyak orang yang hidup dalam kegelapan. Gelombang ini seperti arus yang deras di mana Roh Kudus bekerja. Tuhan suruh memperhatikan di mana Roh Tuhan bergerak dan melihat apa yang telah terjadi di berbagai bangsa, di gereja-gereja, di mana nama Tuhan hanya sebagai tradisi belaka. Lihat ya, hiasan-hiasan memang luar biasa. Bahkan di negara kita yang jarang-jarang sekarang udah ada hiasan. Tapi akhirnya jadi seperti tradisi biasa, kata Tuhan. Nah, kemudian kebenaran murni akan membakar habis segala tipu daya dan menyingkapkan hatiku melalui kekudusan. Di kota Berlin, dia tinggalnya di kota Berlin. Di kota Berlin, dia melihat anak-anak muda mulai meninggalkan bioskop dan memilih perubahan keyakinan yang mendalam untuk mencari Tuhan. Di Frankfurt, mengganggu rapat di mana pada hari itu ada rapat orang-orang pebisnis berkumpul. Mereka tiba-tiba berlutut dan memohon ampun kepada Tuhan. Bayangin, di tengah-tengah rapat toto mereka kepenuhan Roh Allah bergerak ke sana. Mereka semua lagi menyembah, mereka sujud. Ini saya kompres-kompres semua perkataan, tapi saya ingat. Tetapi Tuhan ingatkan di mana pergolakan iman ini disertai perlawanan kegelapan yang hebat. Jadi ketika Tuhan memanifestasikan Roh Kudusnya, kegelapan juga tidak mau diam, ya. Musuh akan berperang apa yang dulu menjadi miliknya, karena dia tahu waktunya hampir habis. 5 hari ini akan menjadi peperangan yang dahsyat. Saya melihat bencana alam yang menakutkan. Bencana ini bukan dari Tuhan, tapi dampak dari pertempuran rohani yang sedang berlangsung bagi semua umat manusia. Makanya kita butuh doa kalau ada bencana, ya, supaya anak-anak Tuhan dalam perlindungan dan juga orang-orang yang tidak mengenal mereka diselamatkan. Melalui bencana kita berdoa supaya mereka bisa melihat kemuliaan Tuhan di sana. Oke? Terjadi gempa bumi, badai yang terjadi dalam pila-pila yang aneh, sehingga pola-pola yang aneh, maaf, ahli meteorologi tidak dapat menjelaskannya. Jadi nggak ada yang bisa menjelaskan kenapa itu bisa terjadi. Kadang kita suka lihat ya awan yang berubah segala macam. Mereka tidak punya jawaban. Tapi ini kegerakan Roh Allah yang terjadi. Tapi di tengah-tengah masalah ini orang-orang percaya yang setia dan anak-anak yang seumurnya, anak-anak kecil ya maksudnya, seumur dia, umur 9 tahun, ada anak-anak di bawah, memegang peran penting dalam kebangunan rohani ini. Anak-anak berani bernubuat dengan akurasi sehingga orang dewasa tidak bisa membantah. Kenapa? Tidak masuk akal anak kecil, tapi dia bisa bercerita tentang surga, tentang pekerjaan Tuhan. Kalau mungkin kita yang bisa kita bicara, kita dibilang anggap gila. Tapi anak-anak yang polos Tuhan pakai. Jadi bahagia kalau anak-anak kita dipakai sama Tuhan untuk menyampaikan kebenaran, menyampaikan suara itu, nubuatan-nubuatan itu. Saya melihat anak usia 6 tahun menumpangkan tangan pada orang sakit dan menyaksikan kesembuhan instan. Para remaja berkhotbah menarik ribuan orang pada keselamatan. Mulut bayi akan menyampaikan kebenaran Tuhan, tetapi banyak orang yang merasa bijak menolaknya. Di Jerman dan di seluruh dunia, keluarga yang terpecah belah, pertikaian dan kebencian selama bertahun-tahun tiba-tiba saling berpelukan. Roh Kudus sedang meruntuhkan tembok-tembok kekerasan hati. Gereja-gereja yang terpecah akan bersatu dalam kesatuan karena kehadiran Tuhan. Orang yang suam akan terguncang jiwanya. Ingat, orang yang suam, kalau di sini masih ada yang suam-suam, akan terguncang jiwanya. Ya, ada yang bertobat, tapi ada yang mengeraskan hati. Dalam 5 hari ini akan terlihat siapa yang benar-benar memiliki Tuhan dan siapa yang hanya berpura-pura mempermainkan agama. Sebenarnya ini masih panjang. Saya cuma kasih judulnya, nanti baca sendiri karena sebenarnya udah ada di grup. Ya, saya pernah minta Yudi kalau bisa masih ada, tolong dikirim lagi. Kalian tolong dengar benar-benar pesannya. Dan ini kalau kita lihat terus
Tuhan menguji ini sampai tanggal 25 Desember. Aneh buat saya memang kok bisa ngomong sampai tempat gitu, tapi suka gak suka hanya Tuhan yang bisa menghidupkan anak ini kembali. Artinya itu bukan nubuatan palsu atau roh jahat yang bisa membangkitkan dia dari kematian. Hanya Tuhan. Dan kita ambil yang baiknya. Kita mempersiapkan diri terus supaya nubuatan demi nubuatan yang kita dengar ini betul-betul merubah kita. Ini sebenarnya panjang tapi waktu sudah melampaui. Tapi saya minta teman-teman semua dengar-dengaranlah sama suara Tuhan. Bertobatlah dan hiduplah dalam kekudusan. Amin. Tuhan berkati. Yuk kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hamba telah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah ini bukan cuma sekedar kami mendengar Tuhan, tapi ubah kami semua Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi Tuhan. Ajar kami menghargai setiap pesan-pesan yang Engkau ucapkan bagi kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, ketika ada waktunya Engkau sudah tidak berbicara lagi. Jangan sampai kami terlambat untuk dapat informasi yang baik yang dari kerajaan-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan, mampukan kami untuk dapat terus berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Bukan Engkau yang melepaskan tangan kami yang sering berontak terhadap Engkau. Tolong kami Tuhan untuk kami dapat mengikuti gerakan irama-Mu Tuhan. Supaya irama yang kami ikuti itu sangat indah dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba menyerahkan mimbar ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan urapi semua jemaat yang mendengar Tuhan, agar kami semua menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, materaikan apa yang telah dicapai mulai doa pada siang hari ini, materaikan semua di luar hati kami dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin. Tuhan berkati.